Baik, sekarang kita akan membahas tentang konsep dasar algoritma pada komputer. Pada intinya, setiap orang pasti menggunakan algoritma di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi. Pengertian algoritma sendiri itu adalah urutan langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Pengertian algoritma yang lain, urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Kalau misalnya algoritma tersebut digunakan untuk komputer. Algoritma ditemukan oleh Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizm atau Al-Khawarizm, yang diterjemahkan jadi algoritma pada bahasa Inggris, kemudian algoritma pada bahasa Indonesia. Contoh algoritma di sini adalah membuat secangkir kopi panas. Pada pembuatan sebuah kopi panas itu kita menggunakan beberapa step-step yang harus dibuat secara sistematis dan berurutan. Yang pertama, tuangkan air panas ke dalam cangkir. Yang kedua, sobek bungkus kopi sasetnya. Yang ketiga, tuangkan kopi bubuk ke dalam cangkir. Yang keempat, tambahkan gula dan creamer. Yang kelima, aduk sampai semua tercampur. Dari setiap langkah-langkah tersebut itu harus dilakukan secara sistematis dan berurutan. Secangkir kopi panas siap disajikan. Dari pembuatan kopi panas tadi, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, untuk pembuatan kopi kita harus menyediakan beberapa bahan. Yang kedua itu adalah alat. Yang ketiga adalah proses. Dari beberapa bagian tersebut itu akan membentuk sebuah kopi panas yang bisa kita nikmati. Adapun bahan-bahan yang ada di dalam kopi, yang pertama itu adalah bubuk kopi, kemudian gula, yang ketiga itu creamer atau tambahan yang lain yang bisa memperenak atau mempertajam rasa dari kopi. Air panas, kemudian yang kedua alat itu adalah cangkir, sendok, juga piring kecil untuk tempat cangkir. Lalu yang selanjutnya adalah proses. Proses itu menyiapkan cangkir dan sendok untuk dimasukin bubuk kopi, gula, dan air panas sehingga bisa ditempatkan dalam satu wadah, ya, disatukan, kemudian diaduk dan kopinya bisa dinikmati oleh kita, ya. Algoritma pada komputer. Penggunaan algoritma pada komputer sesuai dengan pengertian yang kita bahas di awal ini, urutan langkah yang disusun secara logis yang digunakan untuk mencapai tujuan. Tujuan di sini adalah untuk tujuan menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam komputer. Ada tiga bagian di sini, ada urutan, logis, dan tujuan. Di dalam tujuan pengolahan data pada komputer itu kita bisa menggunakan untuk penghitungan, penalaran otomatis, mengolah data pada komputer. Jadi algoritma bisa kita gunakan untuk melakukan tiga kegiatan tersebut. Jadi kesimpulannya, pada komputer penyusunan aspek proses logika dari suatu pemecahan masalah bisa dilakukan tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan digunakan. Jadi algoritma itu adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh semua orang dan bisa diaplikasikan pada semua bahasa pemrograman pada komputer. Lalu yang kedua, urutan notasi logika yang merupakan hasil analisis dan rancangan sistematik dari strategi pemecahan masalah untuk menggambarkan urutan langkah-langkah kerja yang jika dikerjakan akan membawa ke tujuannya. Yang
ketiga, urutan logika langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah pada komputer. Kemudian notasi algoritma. Bisa, yang pertama itu adalah untaian kalimat deskriptif, bisa berupa kalimat dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh kita, kemudian dalam bentuk flowchart, lalu dalam bentuk VS Code. Itu adalah notasi-notasi yang bisa digunakan untuk menjelaskan dan menjabarkan algoritma yang kita buat atau algoritma yang kita analisis supaya bisa dimengerti oleh orang yang membaca. 5 ciri algoritma menurut Donald Knuth. Yang pertama itu ada input yang akan diproses, kemudian ada proses, kemudian ada output. Lalu ada instruksi yang jelas dan ada tujuan yang akan dicapai atau tujuan akhir. Keuntungan pembuatan algoritma. Algoritma bersifat independen dari bahasa pemrograman. Notasi algoritma berlaku untuk berbagai bahasa pemrograman. Output yang akan dikeluarkan sama dengan algoritmanya sama. Jadi maksudnya di sini output akan dikeluarkan sama kalau misalnya algoritmanya juga sama. Kemudian cara penulisan algoritma. Ini adalah contohnya algoritma menghitung luas segitiga. Yang pertama ada start, baca data alas dan tinggi. Luas dan adalah alas kali tinggi dikali setengah, tampilkan luas dan stop. Ini adalah contoh salah satu algoritma untuk bahasa pemrograman di komputer untuk mencari luas dari segitiga. Kemudian contoh dari VS Code hampir sama dengan bahasa yang tadi, ya, dengan narasi yang tadi atau kalimat deskriptif. Di sini lebih disingkatkan. Yang pertama itu ada start, kemudian print alas dan tinggi, kemudian luas setengah kali alas kali tinggi, print luas dan stop. Lebih mendekati kepada bahasa pemrograman yang sebenarnya, ya. Lalu cara penulisan algoritma yang ketiga itu adalah flowchart. Flowchart itu adalah diagram alir atau diagram alur yang digunakan untuk menggambarkan secara visual algoritma yang kita telah buat dari bahasa deskriptif dan VS Code tadi, sehingga bisa dipahami lebih mudah oleh orang lain yang membaca atau melihat algoritma kita.